Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembahasan mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Kali ini kita membahas yang kemarin ada beberapa yang tidak bisa mengakses baik itu linknya maupun suaranya ya. Kita akan bahas kembali tentang tindakan ekonomi dan pilihan rasional. Sebentar. Sementara kita yang di luar boleh menyemangati atau membantu. Oke. Berbicara tentang pilihan rasional yang dihubungkan dengan tindakan ekonomi, tentunya ini merupakan satu pilihan ya, di mana pilihan rasional berkaitan dengan ekonomi ini diadopsi oleh seorang ilmuwan politik yang memiliki cara pandang ilmu ekonomi juga. Karena di dalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil-kecilnya, tentunya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan perilaku politik, yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya, sejauh mana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut menguntungkan dirinya atau bahkan sebaliknya malah merugikan. Perlu dipahami bahwa tindakan ekonomi ini merupakan pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang seharusnya dilakukan sebelum memperoleh apa yang diinginkan oleh kita semua. Tentunya ini didorong oleh motif ekonomi ya. Nah, motif ekonomi inilah yang menjadi pendorong adanya tindakan ekonomi. Di sisi lain ada prinsip ekonomi ya yang melandasi tindakan ekonomi, di mana secara normatif prinsip ekonomi memiliki pilihan untuk melakukan usaha yang tentunya diorientasikan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan alat atau sumber daya yang ada. Usaha untuk mendapatkan hasil tertentu tentunya diupayakan dengan biaya yang serendah atau seminimal mungkin. Itu basisnya prinsip ekonomi. Kalau kita lihat contoh dari sebuah tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi, misalkan seorang ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar. Kenapa di pasar? Karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalaya. Nah, tindakan ekonomi inilah yang berbasiskan prinsip ekonomi. Ya. Sebentar. Yang kedua contohnya seorang wanita karir memilih untuk membeli tas melalui online shopping dibandingkan konvensional. Karena di online shopping misalkan sedang ada diskon 20%. Jadi dipahami bahwa motif ekonomi merupakan alasan seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalnya kita ingin membeli satu barang yang diidamkan, pastinya kita harus bekerja dan mengumpulkan uang. Nah, dengan bekerja itulah merupakan salah satu tindakan ekonomi. Sementara orientasi ke depan untuk bisa membeli barang merupakan motif ekonomi. Dalam hal ini, tentunya kita harus melihat sisi lain dari tindakan ekonomi yang dilandasi oleh teori tindakan rasional. Ya. Kadang juga disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional yang berada dalam kerangka pemikiran bahwa untuk memahaminya dan merancang model perilaku sosial ini dikaitkan dengan berbagai cara pandang ekonomi yang ada. Jadi tindakan rasional adalah kaitannya dengan perilaku sosial yang berlandaskan hukum ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional merupakan seluruh perilaku sosial
Ini disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusan-keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentuan pilihan secara individu. Jadi pemahaman rasional itu sendiri juga dipahami secara individu kalau dalam konteks melakukan tindakan ekonomi. Bisa jadi untuk cara pandang seseorang, tindakan tersebut tidak ekonomis, tetapi di lain sisi, cara pandang yang lain, tindakan ekonomis ini selaras dengan cara pandangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kebutuhannya terpenuhi dianggap ekonomis saja. Selanjutnya agen rasional. Nah, ada teori pilihan rasional yang berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap, di mana orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan dan tak ada alternatif yang diinginkan. Di sisi lain, ada kondisi transitif, ya, yaitu jika pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B. Pilihan B lebih diinginkan dari pilihan C, maka pilihan A dianggap lebih diinginkan dari pilihan C. Di sini agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada dan melihat kemungkinan peristiwa serta potensi biaya dan keuntungan dari berbagai penentuan pilihan dan tentunya bertindak konsisten dalam memilih tindakan yang terbaik secara ekonomis. Memahami rasionalitas ini dijadikan sebagai sebuah asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro. Di sana muncul semua penjelasan dalam hal pembuatan keputusan manusia yang tentunya biasa dipelajari dalam ilmu ekonomi. Rasionalitas juga penting dalam ilmu politik modern, juga dalam ilmu sosiologi dan filsafat. Karena versi turunan dari rasionalitas adalah adanya rasionalitas instrumental yang di dalamnya meliputi pencarian cara yang paling hemat biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat harga ataupun ada tidaknya tujuan di balik semua itu. Ya. Sementara itu menurut Ramlan dan Dennis, ya, ini menyatakan bahwa pilihan rasional dalam melihat perilaku memilih sebagai produk dari hasil kalkulasi perhitungan antara rugi dan untung. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suara atau cara pilihannya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif dari pilihan yang ada. Pilihan ini merupakan pendekatan yang diasumsikan memiliki motivasi berlandaskan prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan berbagai informasi yang cukup. Di sisi lain juga dalam pilihan rasional ada faktor situasional yang menjadi pertimbangan, sehingga pada kenyataannya terdapat pilihan dalam mengubah pilihan baik dalam konteks politik maupun ekonomi, misalkan dari pemilu ke pemilu, ya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada variabel-variabel lain yang secara kondisional mempengaruhi atau menjadikan situasi ini turut mempengaruhi pilihan, misalkan dalam pilihan politik maupun dalam pilihan ekonomisnya. Ya. Selanjutnya dipahami bahwa dalam pilihan rasional juga harus mempertimbangkan kualitas instrumental dan kualitas simbolis. Di sini
Ada pengaruh isu yang ditawarkan yang bersifat situasional, tidak permanen, terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, khususnya yang secara kontekstual dan dramatis berada pada posisi di era yang sedang berlangsung dalam konteks pilihan ekonomi tentunya. Jadi secara prinsip dalam pilihan ekonomi ini tidak akan lepas dari pilihan yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sosial. Ya, sekarang misalkan dengan adanya kejadian kemarin berkaitan dengan selebritis yang mendapatkan musibah atau kecelakaan. Nah, dalam kondisi sosial seperti itu, ada pilihan-pilihan yang mungkin disodorkan padahal tidak berkesesuaian dengan kondisi realnya, tetapi secara instrumen itu bisa mendorong atau mengarahkan bahwa ada loh pilihan alternatif lain yang ternyata misalkan menggunakan kendaraan yang super mewah pun ataupun yang terbaik pun bisa saja kecelakaan. Nah, ini menjadi instrumen pendorong untuk menggeser cara pilihan rasional. Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti, ya, ini kemukakan bahwa pada kondisi rasional, pilihan atas keputusan yang diambil ini berkaitan dengan apa yang menjadi orientasi pilihan itu sendiri. Ya. Orientasi ini selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada beberapa alternatif. Jadi pilihan rasional bisa didorong dengan kemampuan mengambil keputusan jika dihadapkan beberapa alternatif. Memilah alternatif-alternatif sehingga masing-masing ini disimpulkan apakah lebih disukai ataupun sama saja atau lebih rendah dibandingkan alternatif lain. Lalu menyusun alternatif-alternatif yang dengan cara transitif akan melahirkan kondisi tadi ya disebutkan jika A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C maka A lebih disukai dari C. Selalu ada kondisi untuk memilih alternatif yang tingkat preferensinya paling tinggi. Nah, lalu yang kelima adalah selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan dengan alternatif-alternatif yang sama. Dan bahwa pemberi suara yang rasional atau pemberi pilihan yang rasional dapat mengambil keputusan apabila dihadapkan pada alternatif. Jadi kalau kita geser dari kacamata ilmu sosial yang berkaitan dengan rasionalitas pilihan, tentunya ini akan membawa warna lain dalam tindakan ekonomi. Ya. Misalkan dalam tindakan ekonomi, tadi seseorang memilih untuk mendapatkan produk, misalkan beras. Dia mendapatkan alternatif-alternatif. Beli di pasar swalayan atau di pasar tradisional atau di tempat lain yang setiap pilihannya mengandung resiko. Nah, jika di kondisi tertentu ada stimulan informasi, misalkan, di tempat ini pernah terjadi permasalahan di saat konsumen membeli beras atau gitu. Permasalahannya misalkan apa? Berat timbangannya atau kualitas barangnya. Nah, ini menjadi alternatif perubahan dalam melakukan tindakan ekonomi. Awalnya terpikir bahwa beli di pasar tradisional lebih murah. Ternyata lebih murah juga diiringi dengan masalahnya. Misalkan berasnya mengandung kutu ataupun kualitasnya lebih rendah, bisa saja lebih murah tetapi kualitas lebih rendah. Oke.
Ya. Bagaimana penerapan teori rasional pilihan ini sendiri? Ya, penerapan teori rasional pilihan atau teori rasional choice ini dalam ilmu sosial adalah digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih satu masyarakat, misalkan terhadap tokoh, partai dalam konteks pemilih, ataupun terhadap pilihan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin terjadi pergeseran antara pilihan politis atau pilihan ekonomis yang tentunya dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis dan psikologis. Sedangkan pada pendekatan rasional yang menghasilkan pilihan rasional pula, misalkan tadi membeli di pasar tradisional, rasionalnya apa? Misalkan lebih dekat, lebih bisa membantu, wah, lebih mengembangkan ekonomi pengusaha kecil. Ini akan menjadi asumsi tersendiri yang memiliki kekuatan dalam mendorong isu-isu sentral yang ditujukan untuk merubah tindakan rasional konsumen dari tindakan yang hanya memperhitungkan harga menjadi memperhitungkan juga sisi sosial. Pilihan masyarakat, nah, ini menjadi pertimbangan bagaimana individu menyokong legitimasi, misalkan dalam pilihan demokratis, ya, pemilihan demokratis, ya, yang tentunya akan mewakili keanekaragaman karakteristik masyarakat. Jika masyarakatnya di masyarakat kota, tentunya ada orientasi yang secara modern melahirkan pilihan-pilihan praktis, ekonomis, lalu juga hemat secara penggunaan waktu. Sekarang banyak pilihan di masyarakat umum yang lebih condong kepada pola pembelanjaan berbasis online. Nah, ini juga merupakan pilihan publik. Nah, ada kondisi lain di mana dalam pilihan rasional ini juga berdasarkan pilihan kolektif, ya, yang di dalamnya mengkombinasikan berbagai preferensi individu-individu ke dalam sebuah kebijakan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Di sini kita akan melihat peran individu yang independen. Manusia akan selalu mengejar kepentingannya dengan maksimal dan membuat pilihan-pilihan yang sulit. Yang kalau dilihat dari kacamata pemerintah ini menjadi beban, tetapi dari kacamata masyarakat ini menjadi tuntutan, ya, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kolektifnya, kebutuhan yang secara bersama-sama menjadi kebutuhan bersama. Awalnya mungkin kebutuhan ini adalah kebutuhan yang di luar kebutuhan primer atau sekunder. Tapi pada saat pilihan kolektif ini menjadi kebutuhan bersama, tentunya pilihan ini akan melahirkan dominasi kesepakatan atas pilihan itu sendiri. Sehingga tindakan ekonominya juga tindakan ekonomi berbasis kolektif di masyarakat. Ya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pilihan rasional adalah keputusan sosial, ya, di mana Buchanan dan Tullock mengajarkan bahwa untuk menentukan satu pilihan public choice, ya, terdapat aspek-aspek yang lebih dari sekedar memenuhi pengaturan pemerintah, ya, dalam kebijakan-kebijakannya. Ini dikaitkan dengan kebijakan baik dari segi ekonomi maupun politik yang hanya dapat dipahami jika kita memandang perspektif teori ini secara bersama-sama. Ya. Tullock juga menyatakan bahwa untuk menghasilkan keputusan sosial dibutuhkan adanya integrasi antara kebijakan politik dan ekonomi. Integrasi tersebut sangat berguna untuk memahami hal-hal yang menyangkut keputusan pemerintah untuk mengatur
sistem pasar, redistribusi kekayaan, serta bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi tujuan-tujuan politik. Di sini pilihan rasional dipahami juga memiliki unsur lain, yaitu tingkat pendidikan. Karena tidak semua pilihan-pilihan yang rasional ini menggunakan prinsip-prinsip rasional juga dalam pilihannya. Misalkan dalam konteks pemilih yang berprinsip rasional lebih banyak ditemukan di daerah urban, di perkotaan, di mana tingkat pendidikannya yang membawa pada pemahaman politik maupun ekonomi yang mempunyai korelasi positif atas pilihan-pilihan. Penduduk yang bermukim di negara maju memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini dikaitkan dengan tingkat literasi baca yang lebih luas. Selanjutnya kita bahas tentang pertimbangan ekonomi. Dalam memilih sebuah pilihan, baik dalam konteks politis maupun ekonomi, di sini kita lihat ada sisi lain dari kebutuhan ekonomi yang lebih urgent dari hanya sekedar memilih rasional dalam konteks politik. Jika pilihannya ini, misalkan dalam politis dia memilih parpol atau kandidat tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan satu kondisi pilihan itu menentukan bagaimana kebijakan ekonomi. Contohnya di kondisi sekarang saja bahwa pemerintah menentukan alur kebijakan ekonomi apakah lebih condong kepada optimalisasi pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat atau secara instan mengambil keputusan-keputusan kebijakan makro yang dipandang akan menyulitkan generasi yang akan datang karena pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang secara prinsip lebih condong untuk memastikan keseimbangan ekonomi ini berbasis impor, berbasis komitmen dengan negara luar, tapi mengabaikan kesejahteraan atau memastikan kesejahteraan penduduk lokal. Pertimbangan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi, melainkan juga kehidupan politik, sosial, hukum, dan keamanan. Di sini pemerintah perlu dievaluasi kinerjanya. Media massa terutama yang secara masif seperti televisi juga sangat menentukan bagaimana bisa mendorong pemerintah untuk lebih bijak dalam membuat kebijakan yang berbasis pertimbangan ekonomi. Sehingga ke depan dari pertimbangan ekonomi ini kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi secara sustainable, secara berkelanjutan, ini menjadi pertimbangan yang lebih tinggi daripada hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Selanjutnya perolehan manfaat atau utility. Ini dikaitkan dengan teori ekonomi neoklasik yang mengatakan bahwa manusia disebut Homo economicus, bahwa manusia selalu ingin memaksimalkan perolehan manfaat dari setiap aktivitas ekonominya. Sedangkan menurut Buffett, bahwa pilihan rasional sebagai identifikasi dari berbagai penjelasan biaya dan keuntungan, cost and benefit, ini diinterpretasikan sebagai tingkat nilai dan keuntungan. Oleh karena itu, teori pilihan rasional erat kaitannya dengan teori keputusan, pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat
ada pendekatan teori pilihan rasional yang diasosiasikan sebagai satu kebiasaan atau perilaku behavioral ya dalam teori ekonomi yang terkait dengan ketertarikan personal, di mana Hitchman memberikan pandangan bahwa self-interest dalam konteks teori ekonomi ini sudah dianggap final dalam tindakan rasionalnya, sehingga menganggap bahwa self-interest, ketertarikan pribadi atas pilihan rasional itu menjadi doktrin kuat dalam ilmu ekonomi. Jelas bahwa pilihan pribadi atau self-interest menjelaskan berbagai tindakan rasional manusia yang tentunya tadi dilandasi motif ekonomi, berbasis juga prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya menurut Selm, ya, dalam ilmu ekonomi pada dasarnya seorang manusia itu sangat egois karena diasumsikan bahwa tindakan manusia diungkapkan hanya karena adanya ketertarikan pribadi. Ya. Sementara self-interest bertolak dari konsep ajas manfaat, ya, utilitarianisme, ya, yaitu mengasumsikan bahwa tindakan manusia didasari self-interest yang selanjutnya berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Jadi Sen menganggap bahwa manusia berpandangan bahwa perilaku rasional dalam kerangka preferensi ini tetap orientasinya adalah mencapai keuntungan yang maksimal. Di sisi lain dalam ilmu sosial ada komitmen dan moralitas yang harus menjadi pertimbangan dalam tindakan ekonomi. Sen berharap bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebaikan bersama serta membangun tata sosial tertentu, semestinya melampaui self-interest atau kepentingan pribadi itu sendiri. Yang di dalam ilmu ekonomi ini merupakan sesuatu yang memungkinkan terjadi persentuhan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Ya. Itu yang kita bahas dalam cara pandang teori pilihan rasional yang diiriskan, yang dihubungkan dengan tindakan ekonomi. Ya. Memang banyak istilah-istilah yang dalam ranah sosial ini menjadi pertimbangan ekonomi. Ya.